Halo guys, welcome back to my channel Feel Adventure. Dan kali ini gue mau keliling daerah Jakarta Barat, terutama Puri, Kembangan, dan Meruya. Karena gue mau cari kos dan gue mungkin bakal kerja di Jakarta Barat. Jadi rencananya sih mau cari kos di daerah sekitaran situ guys. Jadi kalau kalian juga lagi nyari info kos di daerah yang sama, siapa tahu informasi ini berguna buat kalian. Jadi langsung aja kita survei. Oke guys, kos yang pertama ada Villa Kos Kosambi Baru. Untuk fasilitas, alamat, dan harganya sudah gue cantumkan, kalian bisa pause ya. Nah nantinya sebelum kita mampir ke tempat kosnya, gue juga bakal shoot sedikit soal akses jalannya guys. Kayak gini, supaya kalian bisa lihat gambarannya kira-kira gimana sih akses jalan menuju tempat kosnya. Nah kebetulan tempat kos yang pertama ini rumahnya di Hook, yaitu di ujung jalan. Oke, sebelum masuk rumah kita buka sepatu dulu dan masuk-masuk lewat dapur. Di sini dikasih lihat ada ruang tamu. Langsung aja kita ke kamarnya. Jadi ini kamar yang pertama. Kebetulan ada 2 kamar yang kosong ya guys. Jadi kita review kamar yang pertama dulu. Ini view-nya langsung ke bagian depan rumah. Terus di sini disediain TV juga. Ada meja rias, kursi, dan lemari. Oke guys, sekarang coba kita review ya. Kita lihat lemarinya kayak gimana sih isinya. Jadi ada buat gantungan baju ya, sama ada slot-slot yang buat baju yang dilipat tuh di sebelah kanan sama kiri. Ini lemarinya lumayan besar ya guys. Untuk ukuran kasurnya juga bukan yang untuk single banget, jadi ini lumayan besar juga. Oke, langsung aja kita lihat kamar mandinya karena ini modelnya kamar mandi luar. Di sini ada bak untuk nampung air sama ada shower, kloset duduk juga. Kebetulan di kamar yang pertama ini di bagian depan dia tuh dekat banget sama kamar mandi guys, dan ada wastafel lagi di depannya. Oke, jadi kita lihat sedikit ya, ruang tamunya ada sofa buat tamu duduk-duduk. Lanjut kita ke kamar yang kedua. Ini kamar yang di belakang. Menurut gue kamar ini bagus banget sih guys, kayak vibes-nya beda gitu ya. Dan ini tuh view-nya, kalian tadi di depan, yang ini view-nya ke belakang, nggak kelihatan apa-apa sih lewat jendela. Nah kasurnya kira-kira ukurannya sama, fasilitasnya juga sama guys, dapat TV, dapat meja rias, kursi, lemari. Cuman ini kayaknya lemarinya lebih besar sedikit deh, soalnya di bagian atasnya ada space lagi. Oh ya, semua kamar di sini pakai AC ya guys. Oke, jadi view di kamar yang belakang ini tuh langsung ke taman, terus ada bangku-bangku buat duduk gitu. Terus ini tuh tamannya open door gitu ya guys, jadi kalian bisa ngelihat langsung ke langit. Nah, untuk kamar mandi di kamar yang belakang tuh ada sendiri, kamar mandi luar juga. Nah, kita coba nyalain lampu ya. Di sini modelnya shower, nggak ada bak untuk nampung air, tapi klosetnya sama, duduk juga. Oke, terus di sini ada untuk jemur baju ya guys. Jadi ini tempat umum memang untuk jemur baju. Sebelahnya itu harusnya kolam ikan. Oke, untuk peraturan kosnya kalian bisa pause ya kalau mau baca lebih lanjut. Nah, di lantai 2 dia juga nyediain tempat kos, cuman kamarnya lebih besar. Di sini ada ruang tamu pribadinya juga guys. Jadi ada kamar mandinya sendiri untuk di lantai atas. Oke, dan ini yang terakhir kita review sedikit soal dapurnya. Disediain kulkas, disediain wastafel, kompor seperti biasa. Lanjut kita ke kos yang kedua, namanya kos Troika. Seperti biasa ya guys, kalau mau baca fasilitas, harga, dan alamat bisa di pause. Oke, dan ini jalan menuju kos Troika. Jadi dia modelnya kayak tingkat 3, dan kamarnya tuh kayak dempet-dempet gitu lah ya guys. Nah kebetulan kamar di sini tuh lagi full semua, dan gue dapet informasi kos ini juga lewat koneksi, jadi bukan lewat aplikasi gitu guys. Karena full, jadi gue dikirimin foto sama penjaga kosnya. Kalian bisa lihat kira-kira seperti inilah isi kamarnya dan fasilitasnya. Oke, dan sedikit kita lihat ke belakangnya, ada parkiran motor sama ada dapur nih guys. Jadi dapurnya modelnya open kitchen gitu ya. Dan untuk tokennya masing-masing isi sendiri, udah disediain. Terus ada tempat umumnya juga. Lanjut ke kos yang ketiga, ada arena kos, dan ini kos yang include listrik ya guys. Oke, jadi ini perjalanan menuju arena kos. Oh iya, kos arena ini juga cuman untuk karyawan aja. Dan bapaknya itu juga ngomong kalau misalnya dia tuh cukup pemilih gitu ya, jadi nggak semua orang bisa ngekos di sini.
Oke, jadi ini kira-kira bentuk dalamnya. Jadi kamar-kamar gitu, ini dapurnya di bagian ujung rumah. Kebetulan kamar yang kosong itu ada di ujung ya, deket dapur. Ini disediain bangku duduk juga. Nah, ini kamar yang di bawah ini kasurnya yang besar. Itu kalau nggak salah harganya 1,7. Kalian bisa kontak langsung ya kalau gue lupa. Soalnya gue inget kamar yang di atas guys, yang kasurnya lebih kecil. Oke, ini kamar mandinya. Jadi dia kamar mandi dalam ya guys. Dapat shower juga. Oke, kita langsung aja ke atas. Nah, ini kamar yang single harganya 1,450. Kamar mandi dalam juga. Cuma bedanya kalau yang di bawah tadi kalau kalian lihat tuh dapat TV dan di atas tuh nggak dapet TV. Tapi kamar mandinya sih kurang lebih sama ya guys, kloset duduk dan shower. Terus dapat wastafel juga di bagian depannya. Oke deh, dan sekarang kita mau lihat ke arah balkon ya. Jadi di atas tuh disediain balkon gitu buat duduk-duduk. Nah, kita bisa mencari inspirasi nih guys, dan ini model komplek perumahan. Lanjut kita ke kos yang 4, ada kos Yulis Kembangan. Ini juga include listrik dengan harga 1,2 juta aja. Oke, jadi ini jalan masuknya. Sebenarnya lumayan sempit, jadi cuman bisa untuk motor aja guys. Tapi di bagian dalam ada tempat untuk parkir. Terus ini kamar yang pertama, kita review. Dia udah dapet AC, dapet kasur. Dan ingat ya, sekali lagi dia include listrik, jadi kalian nggak perlu biaya tambahan untuk bayar listrik. Nah, kamar mandi dalam juga. Dan kloset duduk loh guys, ada showernya juga. Kita dapat lemari kecil ini. Nah, lemarinya juga ada buat gantungan baju di sebelah kirinya guys. Tapi lagi copot ya. Nanti bisa minta dipasangin. Oke, jadi ini peraturan kosnya. Kalian bisa pause untuk baca. Terus kita ke kamar yang kedua. Nah, sebenarnya sama aja sih guys. Jadi cuman disuruh pilih aja mau yang mana ya gitu. Nah, ini model kasurnya tuh ada di bawah. Yang tadi kan masih diangkat ya. Terus ini sama lah ya, ada lemari juga. Cuman gua nggak sengaja ternyata pintunya rusak guys. Oke lah, ini kita lihat kamar mandinya. Nah, ini ada tempat showernya juga dan kloset. Oke deh, selanjutnya ada kos Evlogia Eksekutif. Ini tuh kalau dari fotonya kelihatannya kosnya kayak baru ya, soalnya masih diplastikin gitu ya. Jadi langsung aja kita lihat aslinya gimana. Nah, ini bangunannya dia tingkat gitu. Nah, ini tuh dari sisi dalamnya ya guys, modelnya kayak gitu. Karena lagi full juga, jadi gue kasih beberapa foto aja cuplikan dari penjualnya ya guys. Kira-kira kayak gitu, dia ada kamar di atas, 2 kasur sama yang di bawah 1 kasur. Oke, jadi ini ada kakak yang baik, dia ngasih gua untuk lihat kamarnya karena dia udah mau out juga. Jadi kira-kira kayak gitu guys bentuk kamarnya. Terus ini kamar mandinya juga, sama lah ya, dapat kloset duduk sama shower, dan ini adalah dapurnya. Oke, dan ini adalah view bagian depan dari kosnya guys. Nah, ini untuk peraturannya kalian bisa pause. Lanjut kita ke kos Anggrek Kembangan. Nah, ini kosnya juga kelihatannya indah ya guys kalau dari foto. Nah, kebetulan gue bisa datang ke kos ini tuh malam-malam janjiannya karena udah mulai kerja dan gue pulang kerjanya malam guys. Jadi baru ada waktunya malam. Maaf ya kalau gelap. Oke, jadi ini bagian depan rumahnya kayak gitu kira-kira. Ini ibu kosnya baik banget. Dia benar-benar informatif banget gitu. Gue dapat info dari mami kos. Jadi kita lihat kamar yang kebetulan kosong nih. Dia ada di ujung. Kira-kira isi kamar kayak gini guys. Nah, udah dapat gantungan baju, lemari, kasur, meja, kursi. Dan ini kamar mandinya, dia modelnya kamar mandi luar gitu ya guys. Kamar mandi juga bersih sih. Jadi dia dapat shower, dapat wastafel sama kloset duduk. Oke, dan ini kamar mandi yang bagian depan. Jadi dia anduknya bisa digantung, terus dapurnya di ujung situ guys. Karena kamarnya di bagian depan belum keluar orangnya, jadi gue kasih lihat fotonya aja sedikit ya. Oke deh, dan di bagian atas tuh ada tempat buat jemur baju guys. Cuman gelap, belum dipasangin lampu. Tapi kalau siang terang kok. Nah, kalau ada tamu nanti bisa duduk-duduk di sini guys, di depan situ. Dan ini untuk parkiran motornya, bisa masuk mobil juga sih, tapi ya muat 1 lah. Oke guys, jadi sekian kos-kos yang udah gue datengin. Dan sekarang waktunya memilih. Kira-kira menurut kalian gue bakal milih kos yang mana ya guys? Komen di bawah sini. Dan gue tuh mempertimbangkan dari segi harga tentu, terus jarak ya dari kosannya ke kantor gue tuh seberapa jauh gitu. Karena kalau di atas 5 km menurut gue udah cukup jauh ya. Gue kan pengennya mepet gitu datangnya. Udah gitu dari segi
apalagi ya, harga, jarak, fasilitas juga. Jadi kayak kebersihan kayak gitu-gitu. Apakah gue nyaman di situ gitu. Dari segi lingkungan itu berpengaruh juga guys. Langsung aja kalian boleh tebak-tebakan kira-kira gue bakal milih kos yang mana. Karena saat ini sih gue udah milih ya guys. Gue udah deal gitu ya sama salah satu kos yang udah gue datengin tadi gitu. Rencananya sih mungkin weekend ini gue bakal persiapan untuk pindahan. Jadi nanti kalau udah pindahan gue bakal lanjutin videonya. Kalau kalian mau nonton gitu kira-kira kayak gimana sih gue pindahan gitu, kepo ya. Tapi tetap aja nanti gue bakal upload di YouTube. So thank you guys yang udah nonton, dan semoga apa yang gue review itu benar-benar informatif. See you in the next video. Bye bye.